Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والأخوة والأخوات, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan lalu kita telah membahas dengan materi tambahan tentang asma Allah Al-Wali dan Al-Maula. Allah sebagai zat yang maha melindungi hambanya, dan Allah sebagai zat yang maha mencintai hambanya. Kita kembali ke buku mini kita, di mana di sini disebutkan bahwasanya asma Allah Al-Wali disebutkan sebanyak 15 kali dalam Al-Quran, seperti pada surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah sebagai wali, zat pelindung orang yang beriman, yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kafir menuju cahaya iman. Al-Wali adalah zat penolong hamba-hambanya yang beriman, yang mengelola, mengurusi seluruh makhluknya dengan perhatian, dengan penjagaan, dengan pemeliharaan. Bagaimana tidak memperhatikan dan menjaga serta memelihara makhluknya? Kita saja manusia diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pikiran dan nalar dalam pergantian musim, misalnya panas atau kemarau dengan hujan. Bagaimana Allah bukakan kepada akal pikiran manusia untuk mengatasi problematika yang ada dengan pergantian musim. Baik itu misalnya saat ini kita masuk musim hujan,
di mana hawa dingin barangkali di malam dan di pagi hari itu begitu terasa, sehingga ada yang namanya pakaian tebal, baik itu jaket ataupun mantel dan lain-lain. Begitu pula dengan penjagaan-penjagaan yang lain. Kata wali di sini disebutkan sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia, namun dengan tanpa al-ta'rif yang itu khusus ditujukan kepada Allah. Contohnya di sini adalah wali kota, wali murid dan lain-lain. Kemudian disebutkan juga kewalian Allah terbagi menjadi dua, bersifat umum, ya, al-wilayah al-ammah, kewalian yang umum mencakup seluruh makhluknya, mukmin maupun kafirnya. Itu wilayah ammah. Allah lah yang memberikan kemudahan kepada hambanya, atau pula memberi dan menahan, memudahkan atau juga menghalangi. Itu semuanya bagian dari wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala yang ammah atau yang umum. Yang kedua, wilayah khassah, kewalian yang khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Allah berikan pada mereka bimbingan, cinta, taufik dan petunjuk yang mana tidak Allah berikan kepada hambanya yang kafir. Sekali lagi, kewalian yang khusus ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Karena wali Allah, mereka itu beramal soleh, taat akan perintah Allah, dan beribadah kepadanya sesuai waktu yang Allah tentukan pada ibadah-ibadah khusus. Wali Allah itu tidak hanya dari sisi penampilan atau pengakuan, tetapi wali Allah adalah hamba yang bertakwa, yang menjaga hak Allah sebagai kewajibannya dan menunaikannya. Bila kemudian ada di antara orang yang mengklaim atau mengaku dirinya sebagai wali Allah, tapi amalannya bertolak belakang dengan syariat Allah atau menggugurkan nilai-nilai tauhid seorang hamba, atau bahkan membatalkan kewajiban taklif, maka dia ini bukan wali Allah tapi wali setan. Tapi wali setan. Sebab Rasul saja sallallahu alaihi wasallam tetap mendapat taklif. Tetap mendapat beban beribadah, kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah pray salat dalam kesehariannya. Rasulullah tidak pernah meninggalkan jihad sebagai taklif atas beliau. Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa
sebagai taklif, maka selain beliau tentu lebih utama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut. Bila kewajiban-kewajiban tersebut ditinggalkan, sedang dia mengaku sebagai muslim, sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti orang tersebut salah jalan, salah menempuh petunjuk. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sampai mengarang satu kitab khusus berkenaan dengan masalah kewalian ini, Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Perbedaan antara wali-wali Allah Ar-Rahman dengan wali-wali setan. Ya, di situ beliau mengupas tuntas tentang masalah kewalian. Kemudian asma berikutnya yaitu Al-Maula. Allah sebagai zat yang maha mencintai hambanya, di mana asma ini disebutkan sebanyak 12 kali dalam Al-Quran. Sebagai contoh, pada surah Al-Anfal ayat 40 di sini disebutkan, wa in tawallaw fa'lamu annallaha maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dan jika mereka berpaling, wahai Muhammad, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah lah sebagai pemilikmu, zat yang mencintaimu. Dia adalah sebaik-baik zat pemilik dan sebaik-baik penolong. Al-Maula juga berarti zat yang tunduk kepadanya, orang yang bertauhid, zat yang menjadi sandaran orang-orang beriman, zat yang diharapkan pertolongan, bantuan dan penunaian hajat dunia akhirat seorang hamba. Al-Maula juga berarti zat pemilik, Tuhan yang sah dan sesembahan yang hak. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian poin terakhir dalam pembahasan asma Al-Wali dan Al-Maula, yaitu manfaat mengimani kedua asma ini. Yang pertama adalah tumbuhnya cinta hamba kepada Al-Wali dan Al-Maula Jalla Jalaluh sebagai satu-satunya zat
yang berhak disembah. Bagaimana tidak cinta atau tidak tumbuh cintanya hamba sedang dia mengetahui adanya zat yang menolongnya dalam memenuhi hajat kebutuhan hidupnya, menolongnya dalam kemenangan terhadap musuh-musuhnya, dan berbagai bentuk perlindungan Allah terhadap hambanya. Yang kedua, meyakini bahwa pertolongan Allah itu pasti datang kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dan alangkah butuhnya kita terhadap keyakinan ini di saat kaum muslimin yang diakui atau tidak saat ini berada di titik lemahnya, sangat butuh penguatan keyakinan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah dia mengkaji dan memahami asma Allah Al-Wali dan Al-Maula, juga asma Allah sesudah ini An-Nasir dan Khairun Nasirin secara khusus, sehingga juga nantinya dia bisa menggunakan, memanggil Allah dalam doanya dengan asma-asma ini, Yang ketiga, berusaha menggapai martabat wali Allah Azza wa Jal dengan takwa dan amal soleh. Jadi kewalian itu bisa diraih, tapi dengan takwa dan amal soleh, bukan dengan pertalian nasab, tidak, bukan dengan pertalian nasab, bukan dengan pewarisan seperti orang tua ke anaknya ataupun ke cucunya. Yang namanya kewalian datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai martabat yang tinggi di sisinya. Kemudian yang keempat, dengan mengimani dan menghayati asma Allah Al-Wali dan Al-Maula, akan tegak yang namanya wala dan bara di hati seorang mukmin. Kepada siapa dia berloyal dan kepada siapa dia antipati. Karena al-wala dan al-bara ini
awsaq ural iman. Tali iman yang paling kuat, kata Nabi SAW, sebagai tali iman yang paling kuat. Kepada siapa seorang mukmin itu harus cinta, kepada siapa dia harus benci. Ini harus memahami wala dan bara. Tanpa wala dan bara, keislaman kita, keimanan kita jadi abu-abu, jadi remang-remang, tak jelas. Tapi dengan wala dan bara, keimanan kita akan kokoh. Bagaimana kita mendukung saudara-saudara kita seiman, dan juga bagaimana kita berlepas diri dari musuh-musuh Allah dan membenci mereka, serta antipati terhadap mereka, memerangi mereka bukan harus dengan pedang, dengan senjata, itu akhir, tapi juga dengan hujjah, dengan hujjah memerangi mereka, mematahkan argumen-argumen mereka, itu masuk memerangi wali-wali setan, masuk penegakan wala dan bara, masuk penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ yang kelima, motivasi untuk beribadah dengan benar kepada Allah Al-Wali dan Al-Maula itu akan semakin kuat. Kalau kita menghayati asma Allah Al-Wali dan Al-Maula, semangat kita untuk beribadah itu akan tetap berkobar. Karena kebutuhan kita pada Allah sebagai Al-Wali dan Al-Maula kita tidak bisa lepas. Sekejap mata pun seorang hamba tidak bisa terlepas dari kebutuhannya kepada Allah Al-Wali dan Al-Maula. Demikian jamaah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita tentang asma Al-Wali dan Al-Maula. Asma Allah berikutnya yaitu An-Nasir. Allah sebagai zat yang maha menolong, Khairun Nasirin, zat sebaik-baik penolong. Kalau kita baca ataupun kita telah
kisah para nabi, di mana para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling berhak untuk Allah tolong, karena mereka adalah wakil-wakil Allah di muka bumi yang menyebarkan agamanya, yang mengajarkan kepada manusia bagaimana menyembah Allah yang benar. Maka mereka paling berhak untuk ditolong. Tapi kalau kita perhatikan bentuk-bentuk pertolongan Allah itu beragam dan bermacam-macam. Tidak harus pasukan ketemu pasukan, kemudian pengikut Nabi yang menang. Tidak harus. Bahkan kalau kita tanyakan, atau mungkin terbersit pertanyaan di benak kita, katanya Allah khairun nasirin atau an-nasir, zat yang maha menolong. Tapi bagaimana kasusnya Nabi Zakaria, Yahya dan Isa? Nabi Yahya sampai dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria juga digergaji, Nabi Isa Allah selamatkan, Allah angkat ke langit. Lantas di mana pertolongan Allah? Tidakkah kita berpikir dan bertanya? Katanya Allah khairun nasirin atau an-nasir. Ini makna-makna ini yang harus kita pahami agar keyakinan kita, iman kita tidak goyah. Kalau ada orang yang bertanya pada kita sekarang, bisakah kita menjawab? Katanya antum ngaji Asmaul Husna. Di antara Asmaul Husna ada An-Nasir, Allah sebagai zat penolong. Nah, kalau nabinya saja ada yang sampai terbunuh, pengganti nabi kita Khulafaur Rasyidin semuanya mati terbunuh, lantas mana pertolongan Allah? Terus kalau dikaitkan dengan era di fakta kenyataan di masa kita, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina? Di mana pertolongan Allah? Suriah barusan kita dibelalakkan oleh pertolongan Allah. Kemudian mana lagi minoritas kaum muslimin di Kashmir, di mana Rohingya, di mana pertolongan Allah bagi mereka? Nah, kalau kita tidak bisa menjawab, tidak mampu menjawab pertanyaan ini, maka berarti kita butuh memang mengkaji dan memahami serta menghayati asma Allah An-Nasir yang maha menolong. Karena pertolongan sekali lagi tidak harus dengan berakhirnya peperangan antara kaum beriman dengan kaum kufar, tidak harus. Nabi Nuh alaihissalam misalnya berperang tidak dengan kaumnya? Tidak kan? Tapi beliau berdoa, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku dikalahkan oleh kaumku dengan banyaknya mereka. 950 tahun aku
berdakwah, menyeru. Tapi sepertinya aku terkalahkan oleh fantasir, maka berikan, turunkan kemenangan bagiku untuk mereka. Kemenangannya jelas, masih terlihat, nyata, ditenggelamkannya kaumnya, ya kan? Sehingga tidak selamat dari bencana yang Allah turunkan kecuali yang beriman. Nabi Musa, pertolongannya jelas. Ketika dikejar-kejar oleh Firaun sampai terbelah lautan, sampai kemudian Allah satukan lagi lautnya sehingga menenggelamkan. Nabi Musa dan pengikutnya melihat dengan mata kepala mereka. Itu pertolongan istihqaq namanya. Istihqaqi. Kemenangan yang tak terbantahkan. Ya. Kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas sampai dengan Fathu Mekah, sampai dengan apa? Penaklukan kota Mekah, jelas kemenangannya. Lantas kalau berkaitan dengan kemenangan 3 nabi tadi yang saya sebutkan, di mana letak kemenangan mereka? Nah, letak pertolongan Allah terhadap mereka itu ada di jenis pertolongan yang kedua, yaitu An-Nasrul Ibtidai atau An-Nasrul Mabda'i, kemenangan yang mendasar. Kemenangan yang mendasar. Maksudnya sebagaimana kemenangan dalam as-sabat atau istiqomah, kemenangan dalam hal ketegaran di atas iman, itu juga kemenangan. Sebagaimana imannya ashabul ukhdud yang mereka dibakar tapi mampu mempertahankan keimanannya. Kemenangannya seorang yang ditanya oleh Musailamah al-Kadzdzab misalnya, "Atashhadu anni Rasulullah?" Engkau percaya, bersaksi kalau aku Rasulullah? Kemudian sahabat ini pura-pura tidak mendengar, tuli, "Ma sami'tu ma qult, ma sami'tu syai'an." Aku tidak dengar. Apa kau bilang apa?
dipenggal, dibunuh sahabat ini. Maka dia menang meskipun dirinya terbunuh. Begitu pula kisah anak kecil yang kemudian memberitahu rahasia, bagaimana cara membunuhnya setelah dia bolak-balik upayakan untuk dibunuh, ya, mau dilempar dari atas gunungnya gempa, prajuritnya mau dibuang ke laut, yang nganter yang mati, sampai kemudian dia korbankan dirinya. Kalau kau ingin membunuhku, pakailah anak panah yang demikian, kemudian sebutlah nama Allah, Bismillahirrabbilgulam. Dia mati, tapi dengan mengorbankan nyawanya, satu kaumnya beriman. Itu kemenangan yang hakiki pula. Ketika salah satu sahabat juga terkenal panah yang nyasar di salah satu peperangan, sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, sahabat tadi mengatakan apa? Fuztu Rabbil Ka'bah. Aku menang, aku beruntung demi Rabb Ka'bah. Padahal panah menembus dadanya sampai ke punggungnya, atau dari punggungnya sampai ke dadanya. Tapi dia umumkan kalau dirinya beruntung, kalau dirinya menang. Itu kemenangan mabda'i, kemenangan yang mendasar. Begitu pula Masyitah, tukang sisir, tukang rias, anaknya Fir'aun. Ketika menyisir, kemudian sisirnya jatuh, nah dia mengatakan apa? Ya Allah. Anaknya Fir'aun nanya, siapa itu Allah? Rabbku, Rabbmu, Rabb bapakmu. Maka putri Fir'aun bertanya, adakah Tuhan selain bapakku? Iya, kata Masyitah. Kemudian dilaporkan kepada Fir'aun. Lantas Masyitah dipaksa untuk apa? Untuk apa? Kembali menyembah Fir'aun, mengakuinya sebagai Tuhan. Namun dia menolak, kemudian diancam, kemudian apa? Dibunuh satu persatu. Anaknya 5. Dibunuhnya juga bukan dengan dihabisi begitu saja, tapi dicemplungkan ke dalam minyak yang panas. Satu persatu anaknya didahulukan, sampai ketika yang terakhir, yang paling kecil adalah yang masih disusui. Masyitah sempat apa? Sempat goyah. Kemudian Allah takdirkan anak susuannya itu, anak yang sedang menyusu atau balitanya itu berbicara, wahai ibunda, usbuti ya ummi, tegarlah wahai ibunda, fa anti 'alal haq, engkau di atas kebenaran,
kemudian dia bersama anaknya tersebut dilempar ke dalam minyak yang menggelegak. Di sini masyitah fisiknya meninggal atau hancur atau ya terkalahkan, namun dari sisi ya, mabda atau pegangan keyakinannya itu menang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya yang menunjukkan jenis kemenangan yang kedua ini. Adapun yang ketiga adalah kemenangan an-nasrut tafadduli, kemenangan karena karunia semata dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tambahan nikmatnya. Seperti kemenangan kaum muslimin setelah wafatnya Nabi terhadap kaum Romawi di masa Umar bin Al-Khattab pada awal-awal surah Ar-Rum 1-4. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Al-ayah. Kaum Romawi akan terkalahkan. Alif Lam Mim, kaum Romawi akan kalah. Dan seterusnya. Di situ ada kabar. Padahal dari sisi ya, jumlah atau banyaknya prajurit dan perlengkapan, sepanjang sejarah kaum muslimin tidak pernah takafu, tidak pernah seimbang, tidak pernah sejak Badar sampai akhir perang nanti. Kaum muslimin akan selalu lebih sedikit jumlah pasukannya, prajuritnya, dan juga persenjataannya. Nah, termasuk perang kita terhadap penjajah dahulunya. Mereka pakai apa, kita pakai bambu runcing sebagian tentunya. Itu merupakan an-nasrut tafadduli, kemenangan yang Allah berikan sebagai tambahan nikmat darinya di atas kenikmatan-kenikmatan iman, kenikmatan ya, persaudaraan dan yang lainnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kupas lebih mendalam lagi jenis pertolongan yang pertama adalah kemenangan yang hakiki, yang terbukti, yang tampak nyata, atau an-nasrul istihqaqi. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum azillah, kata Allah. Dan sungguh kami menangkan kalian di perang Badar itu sedang kalian sedikit hina. Jumlahnya sepertiga musuh, musuhnya 3 kali lipat. Persiapannya juga nggak niat mau perang. Tapi ketika Nabi dan para sahabatnya
menunjukkan keistiqomahan mereka di atas tauhid. Iftiqar, menampakkan kefakiran, kebutuhan mereka di hadapan Allah. Maka Allah penuhi keinginan mereka. Allah ijabah doa nabinya. Allah berikan kemenangan. Wa man nasru illa min indillah. Kemenangan itu datangnya dari Allah, bukan karena jagonya kita, bukan karena kecanggihan persenjataan kita. Ya. Maka dalam mencapai kemenangan mutlak atau istihqaqi ini ada dua syarat. Yang pertama adalah iman yang membuahkan ketaatan. Harus, itu syarat mutlak yang pertama. Kemudian yang kedua al-i'dad al-mutah, persiapan semampunya meskipun ala kadarnya, ya. Meskipun secara hitung-hitungan kasar tidak sepadan. Yang penting wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, persiapkan, ya, apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Ya. Dulu melawan sekutu, melawan Belanda, dari mana? Ngasah golok. Sedangkan mereka pakai bom atom dari udara. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Allah perintahkan yang kamu punya sudah siapkan. Selebihnya ya Allah An-Nasir. Ya, sejatinya dan seawal dan akhirnya adalah Allah yang memenangkan, bukan kalian. Cuma Allah ingin melihat upaya kita, itu saja. Pertama, iman yang benar yang membawa kepada ketaatan, kemudian persiapan semampunya. Itu dua syarat utama untuk mewujudkan kemenangan yang hakiki. Waktu juga yang membatasi kita, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.